Selamat malam semuanya. Selamat malam. Saya hari ini memang mengambil judul lebih positif, lebih bahagia. Dan sebenarnya saya bukan dengan latar belakang psikologi, tapi sudah sejak lama saya tertarik dengan pengembangan diri. Dan tahun-tahun terakhir ini saya mendengar tentang adanya psikologi positif. Jadi saya lebih fokus lagi untuk belajar tentang psikologi positif ini. Nah, ini share pertama saya. Nah, apa sih sebenarnya psikologi positif itu? Jadi kalau yang kita tahu kan psikologi ini cabangnya banyak ya, ada psikologi sosial, ada psikologi macam-macam gitu. Nah, psikologi positif sendiri ini sebenarnya cabang psikologi yang baru. Ya, pencetusnya adalah seorang dosen, seorang psikolog. Beliau bernama Martin Seligman. Dia pernah menjadi ketua Asosiasi Psikologi Amerika, tapi sebenarnya Asosiasi Psikologi Amerika ini juga menjadi satu badan yang diakui oleh seluruh dunia. Nah, Profesor Martin Seligman ini berpikir ketika dia menjadi ketua itu tahun 98 itu dia berpikir selama ini psikologi ini diidentikan dengan menyembuhkan jiwa yang kesehatan mental, penyakit mental. Jadi pemikiran masyarakat umum itu kalau saya baik-baik saja, saya nggak sakit mental, saya nggak perlu psikologi. Nah, itu yang jadi keprihatinan Martin Seligman. Padahal menurut Martin Seligman, seharusnya psikologi ini kalau bisa membantu orang yang sakit mental, seharusnya amat sangat bisa membantu orang yang sehat secara mental. Jadi kalau kita gambarkan keinginan Martin Seligman ini, kalau psikologi yang dulu itu membawa orang yang negatif atau yang mempunyai mental yang terganggu, yang sakit, menjadi orang normal. Tapi kalau psikologi positif ini, Martin Seligman ingin mengajak orang yang normal untuk menjadi lebih bahagia, lebih sukses gitu. Nah, lebih positif. Nah, itu yang menjadi tujuan Martin Seligman. Ya, kalau di kira-kira psikologi positif ini berdirinya sekitar awal tahun 2000. Nah, mengapa ada aliran ini tadi sudah saya jelaskan. Latar belakang Profesor Martin Seligman kenapa menginginkan ada aliran ini ya karena itu. Dia ingin mengajak orang yang normal, orang yang sehat secara mental itu menjadi lebih bertumbuh, lebih positif, lebih sukses dan sebagainya. Nah, tujuannya jelas ya, dari orang yang normal ini, orang yang sehat kita bisa jadi lebih berkembang. Nah, dari Profesor Martin Seligman saya ingin mengajak kita untuk belajar dari Profesor Tal Ben-Shahar. Jadi tokoh positif psikologi ini ada banyak sekali dan yang paling terkenal jelas pencetusnya Martin Seligman. Kemudian ada lagi yang profesor dari Harvard yang baru memperkenalkan tentang hamburger model. Ini dia menyoroti tentang perilaku manusia. Tentang perilaku manusia, dia mengibaratkan seperti kita makan burger. Ya, kalau yang yang di bawah ini hedonisme ini, dia apa namanya itu mengibaratkan kita ini seperti makan burger dengan daging dan keju yang tebal. Jadi mungkin lapisan burger dagingnya itu hamnya itu bisa sampai 3 sampai 5 gitu. Pokoknya enak banget gitu. Nah, tapi Profesor Tal Ben-Shahar mengatakan bahwa hedonisme ini di kurva yang ini sebenarnya kita mencari kesenangan dan menghindari sakit. Jadi kita senang-senang sekarang makan burger yang enak banget, yang lemaknya banyak, ya, kejunya banyak, dan melupakan tanggung jawab untuk masa depan. Nah, itulah mengapa Tal Ben menggunakan istilah hedonisme ini. Nah, berikutnya Tal Ben memperkenalkan ada lagi tipe orang yang berperilaku di
di kuadran yang ini red race ya. Kalau yang ini kebalikannya. Kalau yang ini seneng-seneng sampai lupa mempersiapkan masa depan. Kalau yang ini dia menunda kesenangan. Ya, dia menunda kesenangan. Jadi terlalu memikirkan masa depan sampai lupa menikmati hari ini atau masa sekarang. Dia memilih menderita di masa sekarang. Jadi kalau misalkan anak SD atau anak SMP dia bilang, saya mau kerja keras, saya mau belajar setiap hari supaya nanti kalau saya kuliah, saya bisa kuliah di kampus ternama di dunia. Nah, dia kerja keras, nggak main, nggak menikmati hidup, nggak melewatkan waktu dengan keluarganya dan sebagainya. Pokoknya taunya dia cuman buku, gitu, cuman belajar. Nah, tapi ketika dia masuk ke dunia kuliah, dia memang bisa diterima di kampus yang ternama. Tapi ketika masuk di dunia kuliah, dia bilang lagi ke dirinya sendiri, aku akan belajar lagi dengan keras, nggak ada main-main, nggak ada party, nggak ada kongko-kongko dengan teman di coffee shop, supaya aku nanti dapat kerja di tempat yang bergengsi dengan gaji yang tinggi. Nah, dia habiskan, ya. Mungkin share screen-nya belum dipencet tadi ya. Oh. Sorry, interupsi. Iya, nggak apa-apa. Silakan, terima kasih. Bentar ya, Kak Dimas ya. Ya. Bisa share screen seperti tadi. Gimana ya? Oh, yang di bawah ada tombol share screen warna hijau. Oh iya, Yes. Iya. Ini bisa? Yes. Ya, betul. Good. Puji Tuhan. Baik, silakan. Nah, ini tadi saya lanjut, saya bicara tadi di red race ya. Jadi ketika dia kuliah, dia belajar lagi dengan rajin, nggak mau kongko-kongko dengan temennya, nggak meluangkan waktu untuk keluarga. Pokoknya dia pikirannya hanya buku supaya dia bisa lulus dengan IPK yang bagus, dan setelah itu dia diterima kerja di tempat yang bergengsi dengan gaji yang tinggi. Nah, nanti ketika dia sudah lulus dengan IPK yang bagus dan diterima di tempat kerja yang bergengsi dengan gaji yang tinggi, dia berpikir lagi, saya harus kerja keras, saya nggak mau santai-santai supaya saya dari karyawan biasa bisa jadi manajer, dan dia akan melakukan itu terus gitu. Jadi kayak tikus yang berputar di yang di mainannya itu, ya. Pokoknya dia memikirkan masa depan, dia nggak mau menikmati hari ini. Nah, ada kuadran lagi nihilisme kalau Profesor Tarben mengatakan. Nah, kalau ini beda lagi dengan yang dua tadi, yang hedonisme dengan red race. Kalau yang ini dia tidak menikmati masa sekarang, dia juga tidak memikirkan masa depan. Kalau orang bilang dia ya seadanya lah gitu, seadanya, pokoknya saya bisa hidup gitu aja. Tapi dia merasa secara mental itu dia nggak bagus gitu. Nah, Profesor Talben menyarankan seharusnya kita bisa merasakan di kuadran happiness ini. Nah, kalau kuadran happiness ini kita tetap menikmati masa sekarang, ya, kita tetap makan sayur, kita tetap bekerja, kita tetap belajar dengan rajin, tapi kita punya tujuan untuk masa depan. Kita memikirkan kita punya goal untuk masa depan, dan kita berjalan menuju tujuan kita itu. Nah, Profesor Talben mengatakan sebenarnya manusia itu pasti pernah mengalami kehidupan di 4 kuadran ini. Ya, yang pertama di hedonisme ini seperti ketika kita nonton Netflix, ya, sitkom atau ya drakor gitu, ya, menonton sesuatu yang
tidak membawa perubahan yang signifikan untuk diri kita. Nah, kalau di retreat ini, nah kita juga pasti pernah kan, pokoknya kerja terus kita nggak mau diganggu. Karena kita punya target untuk lulus atau misalkan untuk naik pangkat dan sebagainya. Di nihilism pun kita juga pernah ketika apa? Ketika mental kita sedang down, ketika kita setelah mengalami kegagalan, kecewa, nah itu sebenarnya kita ada di kuadran nihilism ini. Kita merasa, aduh hidup saya kok rasanya sia-sia gitu. Pokoknya seadanya aja asal masih hidup. Mungkin kalau misalkan dalam hatinya mungkin ya juga berdoa, ya tuh apa namanya minta dipanggil ya. Karena ini mungkin sudah arah depresi gitu di sini. Nah, makanya Talben mengatakan sebaiknya semua orang ada di kuadran yang ini. Jadi kita menikmati masa sekarang, karena itulah bahagia kan? Kita menikmati apa yang kita punya hari ini, kita menikmati apa yang kita kerjakan hari ini, tapi kita punya target dan tujuan yang akan kita tuju di masa depan. Itu yang membuat orang hidup. Nah, sekarang itu tadi kan perilaku manusia, ya, perilaku manusia. Nah, kalau secara emosi, sebenarnya manusia itu emosinya ada dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Nah, emosi positif itu emosi yang kita harapkan muncul karena membuat kita senang gitu, karena menyenangkan bagi kita. Makanya kita berharap ada emosi positif ini dalam diri kita. Kalau emosi negatif ini sebenarnya emosi yang tidak kita harapkan untuk muncul dalam diri kita, karena nggak menyenangkan. Nah, tapi bukan berarti karena namanya emosi positif itu cuma ada positif aja, nggak ada jeleknya. Bukan karena namanya emosi negatif maka nggak ada bagusnya, gitu. Jadi semua emosi ini baik positif atau negatif ini ada manfaat dan ada kerugiannya untuk manusia. Karena itu ada di dalam tiap diri manusia. Ya. Nah, kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu emosi dasarnya. Jadi tadi kalau dua kelompok besarnya emosi positif dan emosi negatif, kalau dibagi lagi itu sebenarnya ada 6 emosi dasar manusia. Ada gembira, sedih, marah, takut, jijik, dan terkejut. Nah, dari 6 emosi dasar ini, menurut Barbara Fredrickson, ini nanti akan dicabang lagi. Nanti ada emosi bersyukur, kagum, dan sebagainya. Kecewa, patah hati. Nah, itu macam-macam, cuman cabang dari 6 emosi dasar manusia ini. Kalau ada yang pernah nonton film Disney Inside Out, enggak? Ketika saya belajar tentang Profesor Barbara Fredrickson ini, saya jadi kepingin nonton Inside Out lagi, dan beberapa hari yang lalu saya nonton lagi. Dan memang di film itu benar-benar menggambarkan bagaimana emosi manusia itu bekerja dalam pribadi kita. Cuman kalau di Inside Out sih mungkin nggak ada terkejut. Nggak ada terkejut ya, itu mungkin supaya lebih simpel aja penggambarannya, karena kan target pasarnya film itu kan juga anak-anak dan remaja. Nah, tapi di film itu terlihat dengan jelas bagaimana sebenarnya emosi ini mempengaruhi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bicarakan dulu tentang emosi negatif. Apakah emosi negatif itu pasti berakibat negatif pada kita? Enggak. Kalau Tuhan memberi kita emosi negatif itu karena ada manfaatnya. Kita perlu ada rasa takut. Ya. Karena dengan ada rasa takut kita bisa berhati-hati. Coba bayangkan kalau kita berjalan di hutan, ya, di hutan dan kita nggak ada perasaan takut. Tiba-tiba ada beruang yang mengintai, kita kan nggak ada perasaan waspada gitu. Nah, perasaan waspada ini kan timbul karena kita ada perasaan takut. Nah, jadi sebenarnya emosi negatif ini ada untuk kita aware gitu, untuk kita waspada. Ada apa gini? Kayak misalkan kita marah. Kita marah karena kita perlu untuk memberi batas hak kita gitu. Ini hak saya gitu. Kalau kita nggak punya perasaan marah, contohnya gini, misalkan ada pencuri masuk ke rumah.
Nah, kalau kita nggak ada perasaan marah, kita akan mempersilahkan, silakan barang saya silakan diambil gitu. Ya, tapi kan kita marah, nggak terima gitu kalau sampai pencuri ini masuk ke dalam rumah dan mengambil hak milik kita. Atau misalkan kita diejek. Nah, diejek kita bisa marah, bisa sedih sih. Tapi misalkan kita marah, itu kan karena kita merasa kamu sudah melanggar privasi saya gitu. Jadi marah ini pun juga ada manfaatnya gitu. Nah, kalau sedih ada manfaatnya enggak? Jelas ada. Sedih ini kalau saya suka banget yang di film Inside Out itu, dia menggambarkan perasaan sedihnya dengan bagus banget. Jadi di film itu si Riley anaknya itu dia anak yang ceria gitu. Dia anak yang ceria dan karena apa? Karena emosi gembiranya itu yang menguasai dirinya. Nah, si Joy emosi gembira ini menganggap emosi sedih itu merusak kepribadian si Riley di film itu ya. Jadi si sedih ini selalu dipinggir-pinggirin gitu sama si marah, si jijik, sama si takut. Dianggap, aduh kamu ini merusak hari si Riley gitu. Janganlah, si Riley ini kan kesayangan kita. Jadi kamu pergi aja gitu, jauh-jauh gitu. Nah, padahal di film itu, di akhir film itu diperlihatkan bahwa sebenarnya si Riley ini perlu emosian sedih, perlu rasa sedih. Karena dengan rasa sedih itu, orang-orang yang dia cintai, orang-orang di sekitarnya dia cintai, seperti ayahnya, ibunya, itu tahu bahwa si Riley ini, anak ini butuh dukungan. Nah, itulah manfaatnya perasaan sedih. Ketika kita perlu menunjukkan kepada orang yang kita cintai atau menunjukkan kepada orang lain, saya ini butuh dukungan. Saya kan makhluk sosial gitu. Saya tetap butuh seseorang lain, orang lain untuk bisa support saya gitu. Nah, kalau jijik jelas ya, apalagi kalau masa pandemi gini, ini butuh rasa jijik, butuh emosi jijik. Kalau enggak, kita bakalan lupa cuci tangan, masker enggak ganti berhari-hari, ya kan itu sudah melanggar semua prokes itu. Ya, di masa pandemi ini emosi jijik ini sangat penting banget. Nah, ini emosi-emosi negatif yang ada di manusia. Nah, kalau kita ada emosi negatif, kalau emosi negatif itu bagus, kita tetap perlu pasang rambu. Jangan sampai emosi negatif ini yang menguasai kita. Boleh kita merasa sedih. Ya, malah ini kalau menurut psikologi positif, ketika kita menghadapi emosi negatif seperti marah, sedih, kecewa, dan sebagainya, patah hati, dan sebagainya, kita harus mengizinkan diri kita menjadi manusia dulu. Kalau mau nangis, silahkan menangis. Jangan ditahan. Kalau mau marah, nggak apa-apa marah gitu. Tapi jangan sampai kesedihan itu, kemarahan itu, rasa jijik itu menguasai kita sehingga kita nggak bisa bergerak lagi gitu. Contoh, kita marah, lalu kita marah meledak-ledak, banting semua barang, kita pukul orang apa itu. Nah, itu sudah pribadi kita sudah dikuasai oleh emosi negatif, kita sudah nggak bisa berpikir. Nah, seharusnya kita mengizinkan diri kita menjadi manusia, tapi tetap harus ada active acceptance-nya. Kita harus tetap, ya kita menyadari, ya aku marah, ya aku sedih, aku mau nangis dulu, aku mau marah dulu, aku mau kecewa dulu. Tapi setelah itu harus ada yang saya lakukan supaya emosi negatif tidak menguasai saya. Misalkan setelah menangis karena sedih ditinggal orang yang kita sayangi, ya kita lalu mencari cara supaya bisa mengembalikan emosi positif. Nanti saya bicara di belakang. Nah, itu yang disebut dengan active acceptance. Jadi kita bukan terus pasrah dengan emosi negatif, tapi kita yang mengelola emosi negatif. Nah, salah satu caranya juga itu dengan self compassion. Compassion itu kalau diterjemahkan kan sebenarnya kasih sayang, belas asih, ya. Jadi ketika kita merasakan emosi negatif, hal pertama yang kita lakukan adalah kita harus bersikap baik kepada diri kita sendiri. Sama seperti ketika ada orang yang kita sayangi, misalkan
pasangan kita atau anak kita merasa sedih, apa sih yang sebenarnya, apa yang pertama kita lakukan terhadap mereka? Apakah kita langsung malah jangan sedih, wong ini kayak begini kayak gini, nggak boleh sedih, harus gembira, harus tertawa. Nah, kan enggak kan? Kita kan empati ke anak kita atau ke pasangan kita. Nah, itu yang harus kita lakukan pertama kali pada diri kita. Kalau kita merasa sedih, kenali dulu, ya nggak apa-apa kamu sedih, nggak apa-apa kamu menangis. Jadi be kind ke diri sendiri, jadi baik ke diri sendiri sama seperti kita baik kepada, kita berempati kepada orang lain. Nah, setelah itu kita harus ingat, setelah baik kepada diri sendiri, yang kedua kita harus ingat kita ini manusia biasa. Ya, semua manusia itu pernah mengalami kegagalan, pernah mengalami jatuh bangun, pernah mengalami kekecewaan, dan saya juga manusia. Jadi maklumin diri kita. Saya ini manusia, jadi saya normal, saya sangat biasa kalau saya merasakan emosi negatif. Dan yang ketiga, kita menyadari penuh, ya, dari kecil kita ingat lagi gitu, pengalaman kita dari kecil, hidup kita itu kan up and down, tertawa, menangis, terus gembira, sedih, semangat, terus males, ya kan? Kerjanya dengan cepat, lalu tiba-tiba pinginnya menunda. Nah, itu semua kan bergantian gitu seperti roda. Nah, itu juga yang harus kita sadari. Nah, setelah itu, setelah self compassion ini, kita kan jadi merasa, ya aku ini manusia normal. It's okay kalau aku merasakan emosi negatif dan sebagainya. Cara yang paling oke sih meditasi sebenarnya, karena itu kan menyadari diri kita, menyadari keberadaan kita. Nah, bisa juga misalkan kita melakukan percakapan dengan diri sendiri. Nah, kalau kita nggak biasa meditasi, kita boleh nulis atau kita berbincang dengan diri kita sendiri. Kenapa kamu merasa takut? Kamu takut ya? Nggak apa-apa takut. Normal kok takut itu. Alasan takutmu apa? Kalau perlu ditulis alasannya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau alasannya nggak rasional, aku takut nanti kalau bicara di depan umum terus banyak salah, gimana? Nanti kalau malu gimana? Kalau selama itu di luar kendali kita, ya kita coret gitu. Tapi kalau selama itu bisa kita perbaiki, kayak misalkan, aduh aku takut nanti kalau banyak salah ketika bicara depan umum, ya kita persiapan dengan lebih bagus lagi, dengan lebih baik lagi. Nah, itu hal-hal yang di dalam kontrol kita. Kalau yang di dalam kontrol kita seperti orang ngetawain, orang ngejek, orang ngomongin, nah itu kan di luar kontrol kita. Dan kalau kita ngotot untuk mau memperbaiki itu juga percuma gitu. Jadi ya dicoret aja gitu. Jadi ingat ya, kalau ada emosi negatif, kita harus mengizinkan diri kita menjadi manusia dengan self compassion, dan ingat bahwa kita harus bisa menguasai pribadi kita, bukan emosi negatif yang menguasai kita, dengan active acceptance. Supaya active acceptance-nya jalan gimana? Ya kita harus banyak kasih input positif. Kalau kita bacanya atau nontonnya orang-orang yang emosinya meledak-ledak, lalu nontonnya yang nggak membawa input positif kepada kita, ya ketika kita merasakan emosi negatif, yang otak rekam itu kan juga, oh kayak yang di sinetron itu aja emosinya meledak-ledak, banting piring dan sebagainya gitu. Nah, makanya kita harus memberi otak kita ini input positif ya. Caranya gimana? Yaitu baca buku, lalu follow akun-akun self development, akun-akun yang bisa men-encourage kita gitu. Nah, sekarang kita akan ngomongin gimana sih caranya supaya bahagia gitu, supaya kita bertumbuh, berkembang gitu. Nah, Martin Seligman menggunakan istilah flourish. Jadi kalau ya sebenarnya bahagia, tapi bahagia sebagai manusia seutuhnya gitu. Nah, caranya gimana? Martin mengatakan cara yang pertama adalah kita harus memperbanyak emosi positif yang ada di dalam diri kita. Jadi emosi negatif nggak apa-apa loh ya ada di dalam diri kita, tapi
tetap emosi positif sebaiknya lebih banyak. Kalau saya pernah dengerin YouTube-nya Barbara Fredrickson, dia bilang perbandingannya itu 3:1. Jadi 3 emosi positif dan 1 emosi negatif. Kira-kira seperti itu. Tapi pokoknya yang penting kalau kita merasakan emosi positif yang lebih banyak, itu sebenarnya salah satu elemen yang membuat kita merasa bahagia. Nah, salah satu caranya gimana untuk memiliki emosi positif? Tadi sudah ya, yang dengan memberi input positif, follow akun atau baca buku atau nonton YouTube yang men-encourage kita, dan yang salah satunya lagi kenangan. Nah, kenangan ini sangat cepat banget gitu membawa emosi positif masuk ke dalam diri kita. Kenangan yang indah tentunya, ya. Nah, apa aja emosi positif itu? Nah, kalau Barbara membagi itu dalam bukunya itu ada kegembiraan, bersyukur, tenang, serenity ya bahasa Inggrisnya. Serenity, harapan, minat, terinspirasi, terhibur, bangga, kagum, dan yang paling utama adalah cinta. Ya, ini emosi positif yang diperkenalkan oleh Profesor Barbara Fredrickson, dan manfaatnya udah jelas sekali. Ya, dalam teori memperluas dan membangunnya, Profesor Barbara ini mengatakan emosi positif seperti gembira, cinta, kepuasan, minat, keceriaan itu akan memperluas cara kita berpikir dan action kita. Contohnya gimana? Contohnya kalau kita belajar di kelas dengan guru yang killer, nah yang kita kan pasti pernah nih, ya sekolah dapat guru yang killer. Rasanya itu apapun yang guru itu ajarkan malah nggak masuk ke otak kita. Ya kan, rasanya malah lupa semua gitu. Udah tegang mikirin supaya nggak kena lemparan kapur guru gitu. Kalau zaman sekarang udah nggak ada lemparan kapur ya. Kalau zaman sekolah saya SMP masih ada. Nah, otak kita kan jadi fokusnya membuat guru itu nggak marah, bukan fokus untuk menerima pelajaran. Nah, ini yang dikatakan oleh Barbara bahwa emosi positif itu fungsinya adalah mengembangkan yaitu memperluas cara pikir dan action. Itu juga bisa kita lihat dalam permainan game, ya, game online. Nah, anak sekarang kan banyak banget itu senang main game sampai lupa waktu. Apakah jelek? Ada sisi positifnya juga loh sebenarnya game itu. Saya lihat teman-teman saya yang suka game, ponakan-ponakan saya yang suka game itu, masih usia TK pun, masih kelas 1 gitu, masih SD awal, bahasa Inggrisnya lancar banget. Ya kan? Karena apa? Karena mereka main gitu. Bahkan anak saya kalau saya bilang jangan main game terus gitu, loh, dia bilangnya gini ke saya, "Mah, aku ini main game dapat vocab itu jadi banyak banget gitu." Kalau saya dikasih tugas guru suruh bikin vocab, dia memang kebetulan di sekolahnya ada tugas dari guru bahasa Inggrisnya. 1 hari 5 vocab ditulis dan dikumpulkan. Nah, saya dapat banyak kosakata itu dari game yang saya mainkan. Nah, memang anak sekarang itu pinter-pinter cari alasan. Tapi itu masuk akal gitu. Masuk akal karena apa? Ketika kita main game, kita kan santai gitu. Kita bergairah gitu. Kita merasa seneng gitu. Nah, itu yang membuat kita cepet banget mengingat kosakata bahasa Inggris yang notabene sih jarang kita pakai. Kalau di rumah saya sih jarang kita pakai, ya. Lalu dari mengembangkan itu, jelas kalau kita bisa mengembangkan, itu kita akan bisa membangun sumber daya secara mental, secara fisik, secara sosial. Dan setelah itu akan membentuk emosi baru dan mengembangkan lagi. Jadi kalau dilihat siklusnya teori memperluas dan membangunnya Barbara ini seperti angin puting beliung gitu. Jadi spiral ke atas gitu. Semakin lama semakin besar. Nanti setelah transformasi dia akan bentuk lagi emosi positif yang baru dengan lebih besar lagi. Nah, nanti semakin besar lagi efeknya ya kita akan semakin cara berpikirnya semakin berkembang, actionnya semakin bagus,
Dan jelas nanti sumber daya mental kita, fisik, sosial juga akan terbangun. Nanti membentuk lagi emosi baru. Itulah makanya banyak kantor-kantor zaman sekarang, terutama yang membutuhkan kreativitas, itu nggak membuat kantornya itu seperti zaman dulu gitu, yang meja dikasih partisi, cuman bisa lihat laptop di depannya, ya kan? Nah, kalau kantor-kantor sekarang seperti kantor Facebook, kantor Google gitu yang membutuhkan kreativitas karyawannya, dia malah membuat kantornya itu ada sofanya, karyawan boleh pakai laptop sambil tiduran, ada kursi goyangnya, makanan juga ada, silahkan ambil. Nah, ini sebenarnya untuk meningkatkan emosi positif karyawan. Nah, kalau maksudnya perusahaan sih, tujuannya perusahaan kalau emosi karyawannya bagus, emosi positifnya bagus, tentu saja semakin kreatif dan akan membuat perusahaan semakin maju. Nanti balik lagi terus. Dan itu yang diharapkan perusahaan kan. Nah, salah satu akibat atau turunan dari emosi positif itu adalah optimisme. Dan menurut Martin Seligman, optimisme ini sangat penting sekali. Bahkan Martin Seligman buat satu buku, Learning Optimism, khusus membicarakan tentang optimisme ini. Nah, maksudnya optimisme ini apa sih? Sebenarnya optimisme ini bedanya dengan pesimisme apa? Dengan pesimis, optimis dengan pesimis ini apa? Bukan sekedar harapan yang terlalu tinggi dan sebagainya ya. Kalau orang kita kan banyaknya bilang, aku nggak mau terlalu optimis, aku maunya realistis saja gitu. Nah, kalau di Martin Seligman dia nggak ada bicara tentang realistis, ya. Dia nggak ada bicara tentang realistis, dia cuma bilang tentang optimis dan pesimis. Kenapa? Karena menurut Martin Seligman, orang perbedaan optimis dan pesimis itu adalah perbedaan dalam memandang masalah. Ya, jadi seorang optimis itu bukannya nggak pernah berpikir tentang masa sekarang, nggak pernah melihat masa sekarang, dia tetap sadar dia harus memikirkan masa sekarang. Tapi cara pandang dia dalam memandang masalah, nah itu yang membedakan dengan pesimis. Kalau orang optimis itu selalu memandang masalah itu sementara. Ya, oh aku dapat masalah, bisnisku gagal atau ulanganku jelek. Nah ini sifatnya sementara kok. Sementara, nanti kalau bisnisku gagal, aku tetap bisa bangun bisnis baru lagi, dan masalah yang ada di bisnis pertama, itu bisa aku jadikan pembelajaran supaya tidak terulang lagi. Berarti kan masalah ini cuma sementara, aku sudah tahu jawabannya. Kayak misalkan ulangan jelek, saya sudah tahu jawabannya. Jadi nanti kalau ada ulangan lagi, dengan soal yang berbeda sedikit pun saya sudah bisa karena saya sudah tahu logikanya, saya sudah tahu cara berpikirnya, pemahamannya. Nah, itu orang optimis. Masalah itu cuma sementara. Beda sama orang pesimis. Kalau orang pesimis dia melihatnya masalah itu permanen. Kalau sudah sekali gagal, bisnis saya sekali gagal, bisnis saya akan gagal terus. Jadi percumalah saya mulai bisnis lagi gitu. Kalau ulangan saya sekali remedi, saya dapat merah, percumalah saya belajar, nggak mungkin bisa, sama aja. Saya memang saya memang bodoh gitu, saya memang orang gagal. Nah itu orang pesimis. Yang kedua perbedaannya adalah kalau orang optimis, dia melihat masalah itu spesifik. Maksudnya spesifik gimana? Misalkan orang hidup kan nggak mungkin bisa lepas dari masalah. Di keluarga kita menghadapi masalah. Di kantor atau di tempat kerja kita juga pasti ada masalah. Di pergaulan dengan teman kita juga pasti ada masalah. Tapi seorang optimis itu tahu membedakan. Kalau masalah di tempat kerja, saya nggak akan bawa pulang ke rumah. Kalau saya punya masalah dengan teman-teman saya nggak akan bawa masalah dengan teman-teman saya itu ke kantor. Juga sebaliknya, ya. Pokoknya dia tahu kalau saya ada masalah dengan teman, saya selesaikan dengan teman. Saya ada masalah dengan keluarga, saya selesaikan dengan keluarga. Beda dengan orang pesimis. Kalau orang pesimis, nah
begitu dia dapat masalah di kantor, pulang ke rumah, satu rumah juga kena marah. Ya, lalu atau sebaliknya, kalau misalkan dia ada masalah di keluarganya, ketika dia masuk ke kantor besok paginya, nah rasanya mouse ditaruhnya juga jak gitu, bolpen lempar, ya kan? Nah, ya contoh-contoh seperti itulah. Gitu juga kalau misalkan ada masalah di pertemanan dan sebagainya. Nah, perbedaan yang ketiga itu adalah kalau orang optimis itu tidak memandang personal. Jadi kalau misalkan contoh bisnisnya gagal, saya nggak menganggap diri saya yang gagal, tapi saya melihat ini cara saya yang belum pas. Gitu. Nah, yang diperbaiki caranya gitu. Saya temukan lagi cara baru. Beda sama pesimis. Begitu bisnisnya gagal, dia langsung berpikirnya, aduh saya ini memang orang gagal. Saya nggak bisa lah bisnis ini, saya nggak bakat gitu. Atau juga kalau nilainya jelek, aduh nggak bisa lah saya ini memang kalau matematika udah nggak bisa saya gitu. Nah ini orang yang pesimis. Jadi memandangnya itu kalau optimis tidak personal, kalau pesimis personal. Nah apa manfaatnya? Ya, apa manfaatnya sikap optimis ini? Nah, jelas kalau manfaatnya kita jadi lebih produktif kalau kita punya optimisme, punya sikap optimis, ya kan? Kita jadi melihat karena kita merasa ada harapan, ya kita ada harapan, kita selalu yakin gitu, yakin dengan masa depan kita. Jadi gagal ya coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Itulah kenapa Thomas Alva Edison bisa gagal sampai ribuan kali. Dan ketika ditanya wartawan, bagaimana kamu menghadapi kegagalanmu? Dia cuma jawab, saya nggak gagal kok. Saya cuma menemukan satu cara lagi, bola lampu saya meledak. Nah, itu orang optimis. Ya, dia yakin di masa depan, suatu saat, dia akan menemukan bagaimana cara bola lampu ini bisa menyala. Jadi dia melihat kegagalan itu cuma satu cara bagaimana bola lampu ini meledak supaya nggak meledak gimana ya coba lagi kalau meledak lagi nah kan ketemu bisa dicatat itu satu cara lagi bola lampu meledak dan nggak usah dicoba meledak lagi coba lagi gitu. Nah itulah manfaat orang optimis dan yang jelas kalau kita optimis jelas kita lebih kuat menghadapi resilient kita lebih kuat menghadapi masalah ya kan. Ya karena itu ada harapan. Jatuh, kita yakin kita bisa bangkit lagi. Jatuh lagi, ya kita bangkit lagi, kita coba lagi. Nah, dan menurut penelitian, optimisme ini juga membuat sebenarnya kita ini jadi punya imun yang lebih baik. Bahkan menurut penelitian, penderita kanker itu presentasinya lebih kecil pada orang yang mempunyai sikap optimis. Sesudah operasi juga pernah ada risetnya, sesudah operasi di tes ya antara orang yang punya sikap optimisme sama pesimisme, yang lebih cepat sembuh juga yang optimis gitu. Jadi apa yang kita pikirkan memang berpengaruh kepada fisik kita. Makanya kalau awal-awal pandemi dulu kan pemerintah juga menganjurkan kepada kita nggak usah takut. Ya, nggak usah takut, santai bahagia aja, pokoknya progres. Tapi jangan salah juga, kalau pemerintah ngomong kan nggak apa-apa. Pemerintah kan ngomongnya kalau kita bersikap positif bisa cepat sembuh, ya bisa cepat sembuh. Tapi kan kalau bisa ya jangan kena. Makanya tetap pakai masker, tetap cuci tangan dan jaga jarak dan sebagainya. Pokoknya tetap dengarkan apa yang dikatakan pemerintah. Tapi kalau kita memang sudah kena, ya kita tetap harus optimis ini karena ini akan membantu tubuh kita untuk regenerasi sel lebih cepat sembuh dan sebagainya. Nah, apakah optimisme bisa dipelajari? Bisa. Ya, Martin Seligman bahkan mengadakan percobaan pada seekor anjing. Jadi ada 2 ekor anjing dia taruh di kotak dan kotak itu dialiri listrik. Anjing yang pertama dikasih jalan keluar. Jadi begitu listrik dinyalakan,
anjing ini bisa loncat atau menekan tombol. Dia bisa melakukan sesuatu supaya dia bisa bebas dari aliran listriknya. Nah, tapi anjing kedua tidak diberi kesempatan untuk tidak diberi jalan keluar. Jadi dia cari puter-puter jalan keluar, cara supaya gimana dia bisa keluar, tetap nggak bisa. Tetap dia kesetrum gitu. Sampai akhirnya anjing yang kedua ini merasa ya sudahlah, tidak berdaya gitu. Jadi dia pasrah aja gitu. Nah, lalu dicoba sama Martin Seligman. Anjing yang tidak merasakan ketidakberdayaan ini sama dia dipindah ke kotak yang ada jalan keluarnya. Disetrum lagi. Dan apa yang terjadi? Anjing yang merasakan ketidakberdayaan ini di percobaan pertama, begitu dimasukkan di kotak kedua yang ada jalan keluarnya pun dia tidak melakukan apa-apa. Jadi dia tetap merasa udahlah, aku melakukan apapun percuma. Jadi saya pasrah aja lah di setrum ini. Gitu. Dan yang dilakukan oleh Martin Seligman dan timnya adalah kemudian dia ngajarin anjing ini. Anjing yang punya sikap pesimis ini diajarin sama Martin. Caranya supaya ketika kesetrum itu caranya keluar gimana. Dan yang terjadi adalah setelah sekali gagal, Martin ajarin lagi 2 kali, ketiga kali anjing ini bisa menemukan jalan keluar. Ya, jadi optimisme ini bisa diajarkan. Nah, kalau Martin Seligman dia pakai teori ini, ABC, adversity, belief, dan consequence. Jadi ada masalah, misalkan bisnis saya gagal, belief yang ada di kita adalah saya orang yang gagal. Saya orang yang nggak bisa sukses. Saya orang yang nggak punya kemampuan apa-apa. Itu belief kita. Konsekuensinya jelas bisnisnya nggak akan bisa jalan kalau kita punya belief seperti itu. Nah, yang perlu dilakukan apa? Kalau mengubah masalah, nggak mungkin. Bisnisnya sudah tutup ini, sudah hancur. Itu sudah di luar kontrol kita, sudah terjadi. Nah, yang bisa diperbaiki adalah belief-nya. Kemauan untuk coba lagi dan kalau istilahnya reframing. Jadi kita ganti pola pikir kita, cara pandang kita bahwa kita ini bukan orang gagal. Kita belum menemukan cara yang tepat, iya. Tapi kita bukan orang gagal. Kita masih punya kesempatan untuk coba lagi. Dan kalau belief kita sudah betul, cara berpikir kita sudah betul, nah seharusnya konsekuensinya pun akan mengikuti, hasilnya akan mengikuti. Nah, itulah kenapa sampai Martin Seligman ini sampai nulis satu buku khusus tentang optimisme ini. Nah, kemudian yang tadi, nah gratitude. Kalau gratitude tadi Barbara juga udah menyebutkan ini salah satu emosi positif dan menurut saya ini emosi positif yang penting gitu. Apa sih sebenarnya gratitude ini? Manfaatnya apa gitu? Gratitude ini sebenarnya kita punya perasaan berterima kasih dengan apa yang kita punya hari ini, apapun, ya. Dan manfaatnya apa? Jelas kalau kita punya gratitude, itu kita akan bisa mengendalikan perasaan negatif. Kita akan merasakan keberadaan kita hari ini, masa ini. Jadi nggak berpikir seandainya, atau kayak di retreat tadi. Ini yang saya punya sekarang ini belum cukup. Saya harus lebih lagi. Saya harus naik pangkat lagi. Saya harus punya gaji yang lebih tinggi lagi. Baru nanti saya bisa merasakan kebahagiaan. Nah, gratitude, bersyukur, itu mencegah kita punya pemikiran seperti di retreat tadi. Jadi berterima kasih dengan hari ini. Bisakah dipelajari? Bisa. Ya, semua emosi ini bisa dipelajari, semua emosi positif bisa dipelajari. Karena kalau menurut saya gini, kalau emosi positif itu sebenarnya seperti otot kita, ya. Kalau secara fisik ini seperti otot kita. Kalau kita ingin punya badan yang berotot seperti The Rock atau Aderai gitu. Nah, yang kita lakukan apa? Kita rajin ke gym, kita rajin angkat beban. Ya, hari ini mungkin 10 kilo.
nanti 2 minggu lagi kita naikin lagi, 2 minggu lagi kita naikin lagi bebannya. Nah, seperti itu juga dengan emosi-emosi positif. Kita perlu latihan. Optimis perlu latihan. Gembira ya perlu latihan. Gratitude, bersyukur juga perlu latihan. Nah, kalau untuk gratitude caranya latihannya gimana? Caranya banyak yang menyarankan untuk membuat jurnal. Ya, jadi setiap hari tulis 3 hal yang kita syukuri pada hari ini. 3 hal yang kita syukuri pada hari ini. Nah, ketika kita mungkin malam sebelum tidur kita tulis. Besok pagi ketika bangun, kita bisa baca, oh kemarin aku bersyukur ABC. Nah, ketika kita baca rasa syukur kita yang kemarin itu sudah membuat perasaan kita jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Dan mungkin kalau awalnya bangun pagi tanpa rasa bersyukur, kita akan aduh kerja lagi. Aduh harus ke kantor. Aduh ketemu orang yang nyebelin itu. Banyak mengeluhnya. Tapi ketika kita membaca rasa syukur kita yang kemarin, kita akan tahu, ya memang saya harus kerja. Ya memang ketemu dengan orang yang menyebalkan. Tapi di kantor saya juga punya teman yang menyenangkan. Di kantor saya punya pekerjaan yang menantang saya untuk saya selesaikan. Nah, itulah gunanya gratitude, ya, memperkecil emosi negatif. Nah, cara kedua yang disarankan oleh Martin Seligman adalah menulis surat bersyukur. Jadi kalau ini saya baca di ceritanya, memang yang menyarankan menulis surat bersyukur ini Martin Seligman dan dia terapkan di kelasnya. Tapi saya pernah dengar ceritanya dari Profesor Tal Ben-Shahar. Dia suruh mahasiswanya menulis surat bersyukur. Pilih 1 orang yang sangat berpengaruh dalam hidup kamu. Pasangan boleh, orang tua boleh, guru boleh, anak boleh, siapapun. Paman, bibi, terserah. Dan tulis surat untuk mereka. Mengapa kamu bersyukur bisa kenal dengan mereka, mempunyai hubungan dengan mereka. Nah, setelah itu, kamu pergi ke orang itu, dan kamu katakan langsung. Ini PR Profesor Tal Ben ke mahasiswanya. Ya. Dan ada 1 mahasiswanya, ya, dia pemain baseball kampus, jadi badannya tinggi gitu. Badannya tinggi, dan dia datang ke Profesor Tal Ben yang badannya kecil, sampai Profesor Tal Ben cerita ketika mahasiswanya itu datang, dia sebenarnya takut, karena itu mahasiswa biasanya duduk di pojok paling belakang, dan dia tahu, dan dia juga ragu-ragu ini mahasiswa sebenarnya mendengarkan kuliahnya atau enggak. Jadi ketika mahasiswa ini mendekati dia sebenarnya takut gitu. Tapi mahasiswa itu bilang ke profesor, dia bilang, Prof, kalau saya minta waktu untuk berbincang boleh. Nah, akhirnya Tal Ben bilang, oke lah, ya di kantor gitu. Lalu mahasiswa ini sharing ke Tal Ben, dia bilang, Profesor, saya belum pernah berterima kasih kepada ayah saya, dia bilang gitu. Dan karena ini tugas dari profesor, saya tulis surat berterima kasih saya kepada ayah saya. Saya baca di depan ayah saya. Ya. Dan profesor tahu, detik saya membaca surat itu saya nangis. Dia bilang gitu. Ayah saya juga nangis. Dan yang bisa kami lakukan cuma berpelukan. Ya. 1 surat bersyukur membuat 2 orang bahagia. Nah, itu pengaruh yang sangat besar dari rasa bersyukur. Ya, bisa bayangkan kalau Anda banyak menulis surat bersyukur, berapa banyak emosi positif yang bisa Anda bangun dalam diri Anda dan Anda bangun untuk untuk orang lain, teman Anda atau keluarga Anda. Nah, ini ada video, semoga bisa diputar. Ya, ini ada video. Kadang saya ingin menunjukkan video ini, saya lihat di Instagram sih, dan saya pikir kebanyakan dari kita itu seringkali merasakan hal baik yang ada dalam hidup kita,
itu memang sudah sewajarnya terjadi. Ya kan? Kita masih bisa bernafas hari ini, kita masih bisa hidup di masa pandemi seperti ini dengan hidup dengan sehat, ya. Lalu kita merasa apanya perlu disyukuri, ya kan? Kita merasa sudah sewajarnya kok saya hidup sehat gitu. Sudah sewajarnya saya bisa makan 3 kali sehari. Sudah sewajarnya saya punya pasangan yang mendukung. Sudah sewajarnya saya punya anak-anak yang manis. Jadi kita tuh sering melewatkan hal-hal kecil dalam hidup kita karena kita merasa itu sudah sewajarnya ada dalam hidup saya. Karena hal baik itu ada dengan diri kita terus, kita bisa bernafas terus selama kita hidup kan kita bisa bernafas. Nah, kita sering lewat untuk mensyukuri hal itu. Nah, coba kita belajar dari video berikut ini. Ya. Pisang yang bagi kita mungkin tiap hari ada di meja makan, dengan mudah kita beli di supermarket atau di pasar dengan harga yang nggak terlalu mahal, bagi kita biasa aja, makan ambil aja gitu, kupas kulitnya makan gitu. Tapi coba kita belajar dari anak kecil ini, gimana dia begitu cerianya, dengan rasa syukur yang meluap, berterima kasih sekali kepada orang tuanya, karena ada banana di depannya. Nah, itu yang kita perlu pelajari. Lalu, pilar berikutnya, elemen berikutnya, yang menurut Martin Seligman bisa membuat hidup kita flourish, itu adalah engagement. Bukan pertunangan ya, tapi engagement itu kita bisa menikmati hidup kita bisa menikmati pekerjaan atau aktivitas kita sehari-hari. Apakah perlu passion? Kalau Anda bisa menemukan passion Anda, itu sangat bagus sekali. Tapi ingat, tidak semua orang bisa menemukan passion-nya. Tapi yang terpenting adalah kita bisa menikmati pekerjaan kita, entah itu sesuai passion atau tidak. Bahkan kadang-kadang kita tahu passion kita, tapi kita karena tuntutan tanggung jawab, kita harus mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion kita. Nah, kalau kita merasakan tertekan, tidak menikmati, nah kita kan balik lagi, kita jadi di kuadran yang nihilisme malahan. Padahal kan kita seharusnya ada di kuadran yang menikmati pekerjaan supaya kita merasa happy. Nah, ini dikenalkan oleh salah satu tokoh psikologi positif juga yang bernama Mihaly Csikszentmihalyi. Mihaly, semoga saya bacanya betul. Bacanya susah soalnya. Nah, dia keluarkan teori tentang flow. Saya nggak bahas banyak ya, ini kelihatannya udah hampir 1 jam ya. Saya nggak bahas banyak, tapi saya ingin Anda melihat ini. Seharusnya ketika kita belajar, kita ada di sini, flow. Apa flow ini? Ketika kita bekerja, ketika kita belajar, ketika kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, kita merasa mendalami gitu. Kita masuk gitu. Ketika kita menulis misalkan, kita masuk dalam pekerjaan kita sampai kita lupa waktu. Ketika kita sebagai guru menyiapkan pelajaran atau menyiapkan kurikulum, kita flow, kita masuk dalam pekerjaan kita sampai kita lupa waktu gitu. Kadang-kadang kalau penulis atau penyair gitu bisa sampai lupa makan, lupa apa ya kan? Itu karena dia terlalu flow. Nah, bagaimana kita bisa sampai ke flow ini? Itu ketika kita ada di challenge, di tantangan yang tinggi, dan kita punya skill juga tinggi juga. Kebanyakan manusia itu terjebak di control dan relaxation ini. Relaxation ini ketika kita merasa skill kita tinggi, tapi tantangannya rendah. Nah, kalau anak saya bilang ini saya sambil merem aja juga bisa gitu, ya kan? Rasanya rileks gitu, ya, terlalu mudah gitu. Nah, kebanyakan manusia terjebak di sini atau dikontrol. Jadi tantangannya medium dengan skill yang tinggi. Jadi kita merasa semuanya dalam kontrol kita. Ini pasti jalan bagus, semuanya bisa saya
pastikan ini berjalan dengan mulus. Nah, beda kalau dengan flow. Kita naikin level tantangan kita sedikit, ya dengan skill yang tinggi kita naikin tantangan kita sedikit, dan kita akan merasa tertantang. Seperti kalau kita main game, kalau saya lihat anak saya main game, ketika dia harus pulang dari level awal, ya dia akan merasakan ini relax, ya kan? Tantangannya rendah, skillnya udah tinggi, udah level 20, dia harus ulang dari level 1. Nah, ini udah relax. Nah, gimana caranya supaya dia flow? Ketika dia skillnya di level 20, dia kasih tantangan di level 20 atau level 21. Nah, dia baru akan merasakan flow. Nanti kalau sudah gitu, kalau dipanggil orang tuanya, biasanya kan nanti dulu nih tanggung, ini rajanya mau mati. Nah, itu sudah flow dalam permainan game. Itu contoh gampangnya ya. Tapi kalau dalam pekerjaan kita bisa lah. Nah, kapan-kapan kalau ada waktu lagi kita bahas yang lain. Nah, lalu ini pilar yang berikutnya, relationship. Ya, ini pilar yang penting sekali untuk bisa membangun kebahagiaan kita. Karena apa? Karena manusia itu makhluk sosial. Kita butuh berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan orang-orang yang kita cintai. Mungkin kalau zaman pandemi gini memang rada susah. Kita harus hanya bisa, apalagi kalau kemarin lockdown itu ya, kalau sekarang kan agak longgar. Kalau kemarin lockdown itu kita bisanya cuma telepon, kita bisanya cuma Zoom, ya kan? Atau kalau anak-anak sekolah itu sekarang bisanya cuma Jimit. Nah, menurut menurut tokoh-tokoh positif psikologi, hubungan secara online dengan offline itu akan tetap berbeda. Ya, kita tetap membutuhkan pelukan, kita tetap membutuhkan sentuhan gitu. Nah, itu yang tidak bisa digantikan oleh online. Tapi nggak tahu nih nanti kalau metaverse-nya Facebook sudah jadi, saya kemarin lihat di IG sudah ada sarung tangan ya, sudah ada sarung tangan yang bisa merasakan kita meluk atau kita memegang tangan orang lain gitu, luar biasa. Tapi untuk saat ini beda banget offline sama online. Tapi kalau terpaksa karena pemerintah lockdown, ya sudah, ya seadanya. Ya, kan tetap harus bersyukur. Kita harus tetap mengambil apa yang positif dari kejadian positif apa dari keadaan kita hari ini. Gitu. Nah, lalu ini elemen berikutnya adalah accomplishment, pencapaian. Ya, bukan kita harus jadi nomor 1, enggak. Kita enggak perlu harus jadi nomor 1. Tapi kita bertumbuh dari diri kita yang kemarin. Kita jadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Itu yang penting dalam maksudnya Martin Seligman. Makanya selama kita hidup, ciri-ciri makhluk hidup, saya pernah bilang di IG juga sih, ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bisa bertumbuh. Ya. Kalau kita berhenti bertumbuh, itu kita berarti sudah berhenti belajar. Dan sebenarnya ketika kita berhenti belajar dan kita berhenti bertumbuh, kita ini merasa hidup kita ini hampa. Ya kan, kita merasa hidup kita ini kosong. Kita akhirnya merasa, aduh, terus ngapain ya saya gitu. Nah, itulah kenapa kenapa orang-orang setelah pensiun, ya, orang-orang setelah pensiun yang tidak belajar lagi, yang berhenti belajar, nah mereka akan merasakan post power syndrome, ya kan? Rasanya depresi dan sebagainya, merasa hidup nggak berguna dan sebagainya. Nah, akhirnya mereka ada di kuadran nihilisme karena mereka lupa untuk terus belajar selama kita masih hidup. Nah, yang terakhir itu adalah meaning. Ya, Martin Seligman mengatakan tiap manusia itu pasti punya tujuan atau nilai hidup. Tiap manusia. Kalau kita merasa saya belum tahu tujuan hidup kita harus cari. Kita harus cari karena dengan tahu tujuan hidup kita, tujuan hidup kita, nilai hidup kita, itu kita akan merasa kita akan bisa membantu orang lain, kita akan bisa bermanfaat gitu. Dan itu yang membuat kita menjadi bahagia.
contoh nih, contoh. Ini riset juga sih, ini riset. Waktu itu saya lupa yang mengadakan riset profesor siapa, tapi dia bagi dua kelompok. Dua kelompok ini sama-sama diberi uang, sama-sama diberi uang. Yang satu kelompok disuruh belanja bebas, terserah kamu mau beli tas, mau beli baju, pokoknya untuk dirimu sendiri, mau beli kosmetik terserah, tapi untuk dirimu sendiri. Kelompok yang kedua disuruh diberi uang juga, tapi disuruh belanja sesuatu untuk diberikan kepada orang lain. Kamu boleh menyumbang gereja, boleh menyumbang masjid, kamu boleh beli kopi untuk temanmu, kamu boleh beli baju untuk orang tuamu, kamu boleh beli mainan untuk adikmu, terserah. Pokoknya untuk orang lain. Nah, dua kelompok ini pertama sebelum diberi uang sudah dites level kebahagiaannya. Sesudah diberi uang dan sesudah mereka belanja, mereka balik lagi dan dites lagi. Wah, level kebahagiaannya langsung naik. Yang kelompok pertama yang belanja untuk dirinya sendiri, levelnya naik tinggi. Ya, karena mereka, wah aku punya tas baru, punya tas merek, punya baju merek. Yang kelompok kedua, dia juga merasa senang. Gitu. Levelnya sedikit di bawah yang kelompok pertama. Nah, sebulan kemudian, terus mereka kan disuruh pulang nih, dua kelompok ini disuruh pulang. Sebulan kemudian, dua kelompok ini dipanggil lagi. Dites lagi level kebahagiaannya. Dan ternyata kelompok pertama yang beli untuk dirinya sendiri, level kebahagiaannya sudah langsung drop. Drop sama seperti ketika sebelum diberi uang. Nah, di kelompok yang kedua, walaupun level kebahagiaannya awalnya di bawah kelompok sesudah belanja, kan level kebahagiaannya di bawah kelompok pertama. Tapi ketika 1 bulan kemudian disuruh balik, ternyata level kebahagiaannya cuma turun sedikit. Nah, ternyata Tuhan itu luar biasa gitu. Dia sudah menciptakan manusia itu untuk bisa merasakan kebahagiaan ketika membuat hidupnya itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain, siapapun itu. Dan bicara tentang meaning ini saya belajar banyak sekali, saya menemukan banyak sekali di bukunya Viktor Frankl. Ini saya yakin udah banyak banget yang baca di buku, sudah lama dan sudah bestseller, nggak tahu berapa bahasa, udah diterbitkan berapa bahasa dan dicetak ulang berapa kali, ya Man's Search for Meaning. Viktor Frankl ini dokter dan dia adalah orang Yahudi yang ikut jadi tawanan Nazi ketika itu. Dan saya ingat banget Viktor ini cerita ketika dia sudah dalam titik terendah. Jadi ketika itu tawanannya disuruh pindah camp lain malam-malam, tengah malam, baris dalam satu kelompok. Ya, baris dalam satu kelompok, kita pasti pernah lihat ya film tentang kekejaman Nazi terhadap tawanan Yahudi. Nah, si Viktor ini cerita ketika itu dia di tengah malam disuruh pindah dari campnya yang lama dengan baju tipis, ya, sepatu juga basah seadanya, tanpa sarung tangan, padahal udaranya dingin sekali dan tengah malam. Dan jatuh dengan terseok-seok, dia masih beruntung, dia bilang, saya beruntung saya ada di barisan depan, yang tidak perlu menyesuaikan langkah. Karena kalau di tengah atau di belakang kan menyesuaikan, apalagi di tengah ya, dia harus menyesuaikan langkah dengan yang di depan atau yang dan di belakang juga. Kalau enggak dia jatuh ketindih yang belakang. Nah, itu pun Viktor sudah merasa saya sudah berada di titik terendah. Lalu teman sebelahnya bilang, saya merasakan teman sebelahnya ini juga sudah hopeless sebenarnya, udah merasa di titik terendah juga, tapi teman sebelahnya bilang, ketika saya merasakan penderitaan seperti ini, saya berharap istri saya yang jadi tawanan tidak pernah merasakan seperti saya. Dan Viktor langsung ingat istrinya. Sepanjang perjalanan sesudah itu, Viktor cuma membayangkan dia bercakap-cakap dengan istrinya. Dia bicara menguatkan istrinya menguatkan dia bayangin wajah istrinya yang memberi semangat kepada dia,
ya. Dan dia tahu teman sebelahnya itu juga melakukan hal yang sama dengan dia. Karena dia melihat kekuatan yang berbeda dari sebelum temannya ngomong tentang istrinya. Ketika kita sudah menemukan arti dalam hidup kita, bahwa kita hidup untuk sesuatu, entah orang lain atau keluarga, kita akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Itulah kenapa Martin Seligman meletakkan meaning juga dalam salah satu elemen kebahagiaan. Nah, apakah meaning itu harus selalu orang? Enggak juga. Di buku Victor ini juga cerita, dia punya teman tahanan yang sudah memutuskan akan bunuh diri, tapi untungnya masih sempat berbincang dengan Victor, dan Victor cuma bertanya, kalau misalkan kamu masih hidup dan kamu bisa selamat dari camp ini, apa yang ingin kamu lakukan? Temannya yang satu bilang, saya ingin bertemu dengan anak saya. Dia sudah selamat di luar negeri. Dan saya adalah satu-satunya harapan dia yang masih hidup. Temannya yang kedua bilang, kalau saya masih hidup, saya akan meneruskan penelitian saya. Penelitian saya sudah setengah jalan dan cuma saya yang bisa meneruskan penelitian ini yang akan berguna untuk seluruh umat manusia. Dan apa yang terjadi? Mereka cuma ngomong, cuma curhat gitu ke Victor. Dan setelah itu mereka memutuskan untuk membatalkan niatnya bunuh diri. Karena mereka tahu mereka harus berusaha untuk hidup. Yang satu untuk anaknya, yang satu untuk penelitiannya, untuk umat manusia. Nah, saya ingin mengajak teman-teman di sini untuk mencari meaning dalam hidupnya. Apa sih arti hidup kita? Apa arti hidup kita? Apa yang membuat Tuhan menciptakan kita? Dan Tuhan mau hanya kita yang melakukannya. Sama seperti teman Viktor Frankl tadi. Cuma dia yang bisa meneruskan penelitiannya. Sama seperti teman Viktor yang satu lagi. Hanya dia yang ada dalam doa anaknya. Hanya dia yang diharapkan anaknya bisa selamat dari camp, karena keluarga yang lain sudah nggak ada. Nah, apakah kita sudah punya tujuan hidup untuk membantu orang lain? Atau mungkin untuk orang tua kita, ya, setelah sekian tahun kita dibesarkan, apakah kita ingin melakukan sesuatu untuk mereka? Atau mungkin untuk pasangan kita, sama seperti Victor tadi. Ketika Victor membayangkan bercakap-cakap dengan istrinya, ketika dia dalam kelompok pemindahan camp itu, jatuh, harus berjalan dengan menahan sakit dan jatuh berkali-kali, ternyata sebenarnya istrinya itu sudah meninggal. Ya, istrinya juga meninggal dalam camp. Tapi Victor tetap merasa, saya harus hidup. Karena waktu itu dia nggak tahu kalau istrinya udah nggak ada ya. Dia nggak tahu istrinya udah nggak ada. Tapi dia merasa, saya harus hidup karena istri saya menunggu saya. Dan apakah kalau kita sudah berkeluarga, apakah kita sudah tahu apa yang harus kita berikan untuk anak-anak kita? Mencari meaning dalam hidup, itu mungkin kita perlu merenung. Ya, kita perlu waktu yang tenang, kita perlu sendiri, kita perlu bercakap-cakap dengan diri kita sendiri. Profesor Talben mengatakan, kalau dalam bisnis, orang nggak pernah lupa untuk melakukan research. Tapi orang sering lupa untuk melakukan research. Mencari dirinya sendiri, mengetahui apa yang diinginkan, mengetahui apa yang membuatnya bisa mengendalikan emosi negatif, bisa memperbanyak emosi positif. Itu orang sering melewatkan. Pokoknya saya hidup aja lah, bernafas. Dan akhirnya kita terbenam dalam rutinitas dan jadinya seperti zombie. Cuman bangun tidur, kerja, pulang kerja, kongkow dengan teman, atau nonton Netflix, habis gitu tidur. Besok bangun pagi lagi, kerja, dan berikutnya. Akhirnya kita seperti zombie. Nah, Profesor Talben mengingatkan, jangan lupa untuk research, ya, mencari tahu.
searching tentang diri sendiri. Nah, ini sekian sharing dari saya, ya. Semoga bisa memberi masukan kepada teman-teman sekalian. Kita hari ini saling belajar. Saya juga ingin belajar dari teman-teman karena saya juga belum lama belajar tentang psikologi positif ini. Terima kasih. Ya, mungkin ada sebagian penjelasan yang untuk pertanyaan saya ini sudah dibagikan oleh Ibu Iren tadi ya, tetapi saya ingin lebih mendapatkan informasi yang komprehensif. Kesulitan yang saya hadapi kadang sebagai seorang pengajar adalah ketika kita melihat mahasiswa itu tidak fokus, ya, terutama ketika dalam suasana pembelajaran daring ya. Jadi kita melihat mahasiswa itu ya memang ada yang sudah diwajibkan untuk membuka video, membuka kameranya sehingga kita bisa lihat, tetapi dari situ pun terlihat bagaimana keseriusan mereka gitu. Nah, saya biasanya mengawali dengan suatu cerita singkat, dengan suatu pemaknaan ya, lalu saya minta mereka untuk mencari hikmah di balik suatu cerita yang saya bagikan. Lalu saya juga suka mengajak mereka untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mengawali kuliah. Nah, tetapi kadang kita sulit untuk melihat seberapa jauhkah hal itu sudah membumi pada diri mereka, karena beda sekali dengan kalau kita di kelas secara langsung kita bisa melihat mereka dan bahkan kita bisa menegur ketika kita melihat ada yang memberikan respon yang berbeda dari teman-temannya. Tetapi kalau secara daring ini acap kali hal itu sulit untuk kita dapat. Padahal kita ingin seperti yang Ibu Iren barusan jelaskan, ketika kita mengajari mereka untuk kapasitas 20 orang, padahal yang kita hadapi sampai 200, maka untuk meraih yang 200 orang ini kan tentunya kita harus punya cara bagaimana supaya bisa meraih hati mereka. Nah, mungkin Ibu Iren bisa memberikan kiat-kiat kepada saya terutama dalam pembelajaran supaya tidak disebut sebagai pengajar yang gagal ya. Terima kasih Bu Iren. Ya. Makasih Pak Dimas. Terima kasih pertanyaannya. Tapi ini saya juga masih belajar, Pak. Saya juga masih belajar. Kalau seminar offline, memang sekitar beberapa tahun yang lalu saya udah sering gitu kalau seminar offline. Dengan ratusan orang, ribuan orang pun saya pernah gitu melakukan. Tapi kalau online, terus terang saya baru ini pertama kali malah. Saya baru pertama kali. Tapi kalau saya ini bukan dari pengalaman saya Pak, karena saya juga baru pertama kali, saya juga belum tahu respon Bapak Ibu teman-teman gimana. Tapi kalau saya baca dari buku, memang cara yang paling menarik pertama kali adalah storytelling. Ya, storytelling. Jadi saya lupa di buku apa, tapi ketika itu ada research, ada penelitian, seorang dosen itu menyuruh 3 mahasiswanya untuk membawakan cerita. Materi, ada materinya, tema bebas, pokoknya kamu bawa materi, cara penyampaian bebas, tapi nanti yang saya nilai adalah seberapa banyak pendengarmu itu, teman-temanmu itu mengingat, gitu. Yang mahasiswa pertama bikin PPT bagus banget gitu, bikin PPT-nya bagus sekali gitu. Yang mahasiswa kedua dia belajar public speaking, jadi dia belajar public speaking. Yang mahasiswa ketiga, dia nggak nyiapin PPT, nggak pakai PPT, cara bawainnya juga biasa aja. Dia cuma cerita tentang kejadian di kota judi di Amerika, Las Vegas. Ya, dia bilang, ada loh seseorang judi di Las Vegas, dan dia dibuat ketemu seorang wanita yang cantik sekali. Nah, oleh wanita yang cantik itu, dia diajak minum. Dia diajak minum, lalu akhirnya orang itu minum sampai mabuk. Dan kamu tahu, ketika dia bangun, dia ada di mana? Dia ada di bathtub. Dengan penuh es di bathtub itu. Penuh es di bathtub itu, dia telanjang di bathtub, penuh es,
Dan ada kertas di sampingnya yang tertulis, jangan melakukan apa-apa, telepon 911. Nah, ada telepon juga, telepon genggam juga di sampingnya. Orang itu ambil telepon genggamnya, dia telepon 911. Halo, saya disuruh telepon 911, kondisi saya seperti ini. Lalu 911 tanya, waduh, coba kamu lihat di perutmu, apakah ada luka sayatan, bekas jahitan? Oh iya ada. Wah, hati-hati, jangan bergerak kamu. Kami akan segera ke lokasimu. Tunjukkan lokasimu di mana. Kamu sudah menjadi korban pencurian organ. Nah, akhirnya selesai 3 mahasiswa itu presentasi, dosennya bertanya. Dan apa yang terjadi? Semua pendengarnya nggak ada yang ingat PPT yang bagus, nggak ada yang ingat mahasiswa kedua katakan, tapi semuanya ingat cerita Las Vegas. Ya, jadi menurut buku-buku yang saya baca, storytelling itu yang akan mengikat kuat gitu. Itulah kenapa dulu saya juga jadi setelah baca buku itu saya jadi ingat juga, oh ya, dulu waktu saya sekolah, saya paling senang kalau guru saya itu materi, terus dia cerita kehidupan itu seperti apa. Nah, itulah mengapa kalau kita belajar sains, ada percobaan, dilihatin kenapa kok begini-begini. Nah, itu mungkin anak itu memang lebih nyantau. Nah, tapi kalau di online, nah saya juga masih belajar, Pak. Cuman sepertinya memang yang orang ingat adalah itu, storytelling. Cara storytelling yang baik dan benar gimana, nah itu yang perlu kita cari. Kita perlu trial error juga. Gitu. Nah, ya, baik. Ya, suara saya terdengar ya, Sis Irin? Ya, terdengar jelas. Oke, terima kasih Pak Panggabean untuk pertanyaannya, semoga menjawab. Kita langsung ke Pak Adi yang sudah resen. Silakan, Pak Adi. Bisa di-unmute terlebih dulu, Pak. Apakah Pak Adi bersama dengan kita? Tes. Maaf, saya nggak bisa nyalain video. Oke, silakan. Menarik sih kalau ngomongin psikologi positif, tapi kita ini sekarang kan lagi ada istilah tren-trennya toxic positivity gitu loh. Jadi kadang-kadang banyak yang salah memahami psikologi positif ini. Jadi pemahaman dia itu terlalu toxic dalam artian kayak beracun. Jadi misalnya kayak, ya misalkan gini deh, setahu saya misalnya kayak, oh nggak apa-apa deh, semuanya akan baik-baik aja, tapi baik-baiknya aja itu nggak ada perancangan. Dan bahkan kalau sekarang kan lagi tren-trennya kalau misalnya istilah toksik itu kan lagi tren-trennya sekarang ya, apalagi toksik positif. Nah, itu pertanyaan saya, ngatasin biar supaya kita punya positivitas nih, kita punya positif, oke lah positif, tapi gimana caranya itu biar jangan toksik atau jangan berlebihan, karena kan dalam agama sekalipun juga yang berlebihan tuh sifatnya nggak baik gitu loh, karena jadinya itu ya apa ya, terlalu membebani diri kita juga. Kayak misalkan kayak motivator gitu kan, motivator itu oke juga kan dia punya konten, tapi kan kalau kita nggak kritis dengan apa kontennya pun itu kan jadi pembebanan itu juga. Gitu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih tadi. Silakan Irin, bisa dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Adi. Nah, memang banyak orang yang mengidentikan psikologi positif ini dengan toxic positivity, tapi ada satu perbedaannya. Kalau di toxic positivity, perasaan negatif ini cenderung kita tahan gitu. Jangan nangis, jangan sedih, jangan marah gitu. Orang itu harus positif gitu. Nggak boleh kamu punya emosi negatif. Nah, tapi sebenarnya kalau di psikologi positif seperti tadi saya jelaskan, ya, malah kita harus mengizinkan diri kita jadi manusia. Nah, yang namanya manusia itu punya emosi negatif. Jadi kalau kita merasa sedih, kita harus nangis. Kalau merasa marah, nggak apa-apa marah. Gitu. Jadi manusia aja, rasakan diri kita menjadi manusia biasa. Gitu. Nah, kenapa kita nggak boleh menahan emosi negatif? Ini perumpamaannya gini, emosi negatif dan emosi positif itu misalkan air yang melewati satu pipa, di pipa yang sama. Jadi kalau kita menahan emosi negatif, itu sama aja kita akan menahan emosi positif. Akhirnya apa? Akhirnya jadi toksik itu.
Kita cuma berpura-pura aja semangat, berpura-pura aja bahagia, tapi dalam hati kita hampa. Kita merasa kosong. Kelihatannya sih senyum, tapi hampa. Nah, akhirnya kenapa orang jatuh ke depresi? Ya karena itu. Karena mereka tahan emosi negatif, akhirnya emosi positif pun nggak bisa lewat. Nah, itu yang terjadi. Nah, caranya gimana? Caranya izinkan diri kita jadi manusia, menangislah. Tapi jangan lupa memberi self compassion juga ke diri kita. Berbaik hatilah kepada diri kita. Kita bisa baik berempati kepada orang lain, kita juga harus bisa berbaik hati dan berempati dengan diri kita sendiri. Menyadari bahwa emosi negatif ini wajar, emosi negatif ini normal. Dan setelah menerima, kita tetap berusaha untuk membuat emosi positif ini keluar lagi. Gitu. Caranya gimana? Caranya dengan elemen-elemen yang tadi yang Martin Seligman tadi katakan, misalkan relationship. Kita merasa dekat dengan, kita punya sahabat atau punya pasangan. Nah, kita merasa kalau bercerita dengan dia, kita akan merasa nyaman gitu. Kita akan merasa lega. Ya cerita aja. Keluarkan, nangis aja di depannya gitu. Bilang aja ke teman kita, izinkan saya jadi manusia ya, saya mau nangis dulu gitu. Nah, kalau kita merasa elemen kebahagiaan kita ini yang kuat di relationship, kita lakukan aja aktivitas kita sehari-hari bersama pasangan kita. Misalkan relationship pasangan ini yang kuat di kita. Ya. Kita lakukan kegiatan kita sehari-hari dengan pasangan aja. Olahraga dengan pasangan, meditasi, atau ngobrol, gitu. Tergantung. Makanya kita harus bisa mengenali diri kita sendiri juga gimana supaya emosi negatif ini boleh keluar, tapi tetap bisa kita kendalikan. Itu yang penting. Ya, gitu. Mengizinkan diri sendiri menjadi manusia. Ya. Di psikologi positif ini bukan suatu ajakan untuk represi atau emosi-emosi negatif ya. Ya, jadi izinkan menjadi manusia, bukan berarti tidak boleh bersedih, bukan berarti boleh sebel mungkin. Iya, betul. Iya. Makanya saya sering tulis gini juga, Kak Dimas. Kalau kamu pemberani, bukan berarti kamu nggak pernah takut gitu. Kita takut, tapi kita tetap memilih untuk maju, gitu. Kita tetap memilih untuk menghadapi masalahnya. Kalau kita optimis, bukan berarti kita nggak pernah pesimis loh. Karena kalau kita optimis terus, akhirnya kita juga jadi nggak bisa, nggak punya warning dalam diri kita gitu. Hati-hati gitu, ya kan? Pesimis tetap ada pesimis, tetap ada perasaan pesimis pasti. Tapi kita memilih untuk percaya pada hal positif yang ada di depan sana. Nah, itu optimis. Itu. Iya, terima kasih Sis Iren atas penjelasannya. Mungkin kita bisa masuk ke penanya terakhir. Di sini ada Pak Sinaga ya, Pak Oloan Sinaga. Silakan Pak Sinaga untuk mengajukan pertanyaannya. Bisa di-unmute dulu Pak Oloan. Silakan Pak Sinaga. Ya, salam Bu. Shalom Pak, selamat malam. Shalom. Bu, saya tertarik dengan psikologi positif ini. Apakah ini sama dengan hipnoterapis, Bu? Penggunaannya gitu loh. Saya terus terang, saya kalau hipnoterapis itu saya belum pernah mempelajari secara khusus. Saya tahu garis besar, tapi saya belum pernah mempelajari. Gitu. Jadi kalau disuruh bandingkan, mohon maaf saya nggak bisa. Gitu. Karena saya takut salah di bagian hipnoterapisnya ini. Oke Bu ya. Terima kasih Bu. Baik. Terima kasih Pak Sinaga dan terima kasih sahabat sekalian yang sudah berespons pada acara kelas belajar bersama malam hari ini. Acara malam hari ini benar-benar memberi banyak manfaat bagi kita. Kalau itu yang penting, itu yang harus kita ingat karena kita terbiasa untuk disuruh berpikir positif, gitu. Ya kan? Kita harus mengizinkan diri kita jadi manusia dan juga mengizinkan diri orang lain jadi manusia, gitu. Kita harus bisa berempati ke orang lain, kita juga harus bisa berempati kepada diri sendiri. Kita bisa bersabar dengan orang lain, kita juga harus bisa bersabar dengan diri sendiri. Dan
pilar-pilar Martin Seligman tadi, emosi positif, engagement, relationship, meaning, dan accomplishment. Nah, kita harus research gitu. Kita harus bertanya kepada diri sendiri, kira-kira elemen apa yang membuat kita akan merasa lebih flourish gitu, akan merasa lebih bahagia, bahagia secara dengan manusia seutuhnya gitu. Flourish itu kan berkembang menjadi manusia seutuhnya gitu. Nah, kita berpikir lagi kira-kira dari 5 elemen ini apa yang bisa membantu kita. Itu yang perlu kita tahu. Jadi ketika emosi negatif itu datang, kita tahu bagaimana cara kita mengendalikan emosi negatif itu. Itu aja sih.